Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel Cerita Absurd. Pernah kebayang nggak apa yang terjadi kalau rasa curiga tiba-tiba berubah jadi hukuman di tangan massa? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kasus tragis di Sleman yang jadi cerminan betapa berbahayanya aksi main hakim sendiri. Kita akan telusuri gimana semua ini bisa terjadi, apa kata hukum, dan kenapa ini jadi peringatan keras buat kita semua. Oke, kita mulai dari fakta yang paling dasar dan gak bisa dibantah. Langsung dari pihak kepolisian. Pernyataan ini penting banget. Ini menegaskan kalau yang kita bahas ini bukan sekedar berantem biasa, tapi sebuah pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa. Ini adalah pondasi dari semua cerita yang akan kita bedah hari ini. Setelah tragedi itu terjadi, tentu mata publik langsung tertuju ke satu hal, keadilan. Jadi gimana sistem peradilan kita merespons aksi massa ini? Yuk kita lihat putusan akhir yang jadi penentu nasib para pelakunya. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda DIY secara resmi menyatakan sikap mereka. Mereka menghormati putusan pengadilan. Ini poin yang krusial ya, artinya lembaga yang dari awal menyelidiki kasus ini pun setuju kalau vonis yang dijatuhkan itu sudah pas, sudah sesuai dengan semua fakta yang ada di persidangan. Jadi roda hukum sudah berputar dan hasilnya diakui. Tapi kasus ini dampaknya nggak berhenti di ruang sidang aja loh. Gema dari kejadian ini mendorong pihak kepolisian buat ngeluarin sebuah peringatan resmi. Sebuah pesan penting yang ditujukan buat kita semua tentang bahaya yang mengintai dari aksi-aksi vigilante. Pesannya tuh tegas banget dan nggak bisa ditawar lagi. Stop, jangan pernah main hakim sendiri. Pihak berwenang menekankan apa yang mungkin dianggap sebagai pembelaan atau keadilan oleh massa di mata hukum justru adalah sebuah kejahatan baru. Biar kita semua satu frekuensi, mari kita luruskan dulu definisinya. Main hakim sendiri itu apa sih? Gampangnya, itu adalah saat sekelompok warga tiba-tiba jadi hakim, juri, sekaligus algojo buat seseorang yang statusnya masih terduga, tanpa lewat pengadilan. Ironis banget kan? Niatnya mau menghukum yang diduga jahat, malah mereka sendiri yang melakukan kejahatan. Terus apa dong yang seharusnya kita lakukan? Prosedurnya sebenarnya simpel dan jelas banget. Kalau kamu memergoki ada tindak pidana, tugas kita sebagai warga itu cuma satu. Amankan kalau memungkinkan, lalu segera laporkan dan serahkan pelakunya ke kantor polisi terdekat. Titik, udah sampai situ aja. Biarkan hukum yang mengambil alih. Oke, kita udah tahu hasilnya gimana, peringatannya juga udah jelas. Sekarang, ayo kita putar waktu mundur sedikit. Kita telusuri kronologi malam itu. Gimana ceritanya sebuah kecurigaan di sudut jalan bisa membesar jadi amok massa yang berenggut nyawa? Kisah ini dimulai di sebuah angkringan di daerah Sleman, namanya Angkringan Kot. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, tanggal 9 Juni. Suasana malam yang harusnya tenang, malah jadi titik awal dari sebuah tragedi besar. Jadi, semuanya itu berawal dari kecurigaan warga sama sekelompok remaja yang lagi kumpul-kumpul. Ketegangan langsung memuncak pas ditemukannya senjata tajam. Dari situ situasi langsung pecah. Para remaja ini panik dan coba kabur, tapi sayangnya 2 orang berhasil ditangkap. Dan di momen genting inilah batas kewajaran itu dilanggar. Penangkapan oleh warga berubah jadi pengeroyokan brutal oleh massa. Di balik semua kronologi dan proses hukum, ada bagian yang paling menyakitkan dari cerita ini, yaitu konsekuensi nyata yang gak akan pernah bisa ditarik kembali. Mari kita lihat, harga yang harus dibayar dari aksi massa malam itu. Ada 2 remaja yang jadi korban malam itu. Tristan Pamungkas, usianya 18 tahun, meninggal dunia akibat pengeroyokan tersebut. Nyawanya hilang. Sementara temannya, Rahman Saka Al-Bukhari, yang bahkan baru berusia 15 tahun, mengalami luka-luka yang sangat parah. Perbandingan ini nunjukin dengan jelas betapa fatal akibat dari tindakan main hakim sendiri. Ini tuh kayak efek domino yang mengerikan. Semuanya berawal dari satu hal kecil, rasa curiga. Rasa curiga ini mendorong aksi massa, yang akhirnya berujung pada tragedi. Sebuah rantai peristiwa yang seharusnya bisa diputus oleh satu hal yang sederhana, serahkan ke proses hukum. Ini adalah tragedi yang sebetulnya bisa banget dihindari. Dan semua ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang fundamental. Tentu kita semua pengen lingkungan kita aman kan? Tapi di mana sih batasnya? Di mana garis tipis antara kewaspadaan warga yang wajar dengan aksi main hakim sendiri yang ilegal dan brutal? Kasus Sleman ini jadi pengingat yang menyakitkan buat kita semua, bahwa kalau salah melangkah melewati garis itu, akibatnya bisa sangat fatal.